keajaiban Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Sampai kepada saat ini Bapa, kami boleh ada seperti mana kami ada. Itulah kasih karunia Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sebentar kami akan melakukan ibadah kami Bapa. Sebelumnya Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak datang kepada Tuhan. Kami layak untuk masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sekali lagi Tuhan, ampuni setiap kami, tidak ada satupun yang terkecuali, supaya kami layak untuk datang menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah yang berotoritas memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Tuhan, hamba-hambamu yang akan ambil bagian dalam pelayanan WL Sinar Musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-hamba Tuhan yang akan melayani sakramen perjamuan kudus, biarlah hikmat Tuhan boleh selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, dan selama kami beribadah, Tuhan tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah Tuhan. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biarlah selama kami beribadah, kami boleh menikmati kuasa hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, melalui puji-pujian itu kami boleh menyenangkan hati Tuhan.
Kami berdoa bagi saudara-saudara yang mungkin masih dalam persiapan ataupun dalam perjalanan. Tuhan mempercepat langkah mereka bersama-sama dengan kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah namamu. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari Paskah. Biarlah Paskah ini menjadi momentum bagi jemaat Gebis Hermon, khususnya kita semakin maju seperti yang saya katakan di dalam grup Gebis Hermon. Yesus bangkit, maut dikalahkan. Yesus bangkit, masalah diselesaikan. Yesus bangkit, COVID-19 dihancurkan. Yesus bangkit, kita adalah pemenang. Yesus bangkit, kita diselamatkan. Amin. Amin. Supaya kita waktu cepat, kita akan satu pujian, Engkau Bapa yang mengasihi.
semua makin untuk berdiri, kita angkat suatu pujian. Sebab dia hidup. Kalau Yesus tetap mati, orang percuma kita datang ke sini ya. Nggak usah ke sini soro-soro harus dimenangkan, tetapi karena Yesus hidup, kita dimenangkan.
kami harus mengalami beberapa proses. Dan itu Tuhan izinkan terjadi untuk kami menjalaninya ya Bapa. Kami tahu ketika kami menjalani hidup ini Bapa, Engkau tetap terus memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga sampai pada akhirnya Bapa, kami boleh tetap terus bertahan di dalam Tuhan. Sampai kami boleh menunggu waktu Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami sudah memuji nama Tuhan. Biar puji-pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WL Singer yang sudah memandu kami, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Bapa, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Kami benar-benar membutuhkan siraman firman Tuhan yang boleh selalu memberikan kekuatan dalam perjalanan hidup kami, iman kami, dan boleh membawa kami hidup lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau nyatakan isi hati-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Tegurlah kami, nasihatilah kami, supaya kami boleh mengerti apa maksud rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hikmat dan pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, selamat kita akan sama-sama menikmati dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, saudaraku yang kekasih, sekalipun banyak yang kosong dengan jarak yang seperti ini, tetapi ini tidak akan mengurangi kebersamaan kita di dalam kita menerima berkat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita dapat beribadah di tengah-tengah kondisi Indonesia yang sedang bergumul dengan pandemi virus COVID-19. Saudara, memang tidak semua gereja dapat bisa beribadah, tetapi kalau pada saat ini kita bisa beribadah, mari kita meluangkan waktu kita untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita beribadah, kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Bapa dalam surga. Ya, sebenarnya hari ini kita akan mencoba untuk ibadah secara online. Ya, tetapi karena satu dari lain hal, ya, persiapan belum rampung ya. Kita sudah beli apa itu namanya itu? Ya, saya kok bilang cakraknya aja ya saudara ya. Kita sudah beli untuk merekam. Jadi setiap ibadah direkam, hasil firman Tuhan pun direkam. Jadi bagi saudara-saudara yang tidak datang pagi hari ini, kemudian saudara ingin mendengarkan firman Tuhannya, saudara dapat meminta itu kepada saudara Elifati. Ya, baik, puji nama Tuhan, saudara ya. Jadi sementara kami beribadah seperti ini, ya kalau Tuhan kehendaki dan Tuhan izinkan, mungkin minggu depan mungkin kita akan memulai dengan ibadah secara online. Ya, doakan saja ya saudaraku yang kekasih. Namun segala sesuatunya itu kita tetap minta petunjuk dari Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan ya. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, hari Jumat Agung merupakan hari kematian Tuhan Yesus. Dan pada hari ini, hari Minggu, merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, hari-hari ini kematian, kebangkitan Tuhan Yesus itu diperingati oleh seluruh umat Kristiani, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Mereka memperingatinya. Bagi mereka yang belum percaya, mereka tidak akan bisa memperingatinya, ini ya saudara, karena mereka tidak mengerti. Tetapi bagi kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan itu kepada kita, dan kita bisa memperingati Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, saudaraku. Mengapa kok harus diperingati? Nah ini saudaraku yang kekasih, mengapa? Supaya kita ingat, ya. Diperingati supaya kita ingat. Bagaimana supaya kita mengingatnya, saudara ya? Ya, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini tidak saya panjang lebar, kita persingkat dengan durasi yang sesingkat mungkin ya, saudaraku. Tetapi tidak akan mengurangi untuk kita menerima berkat-berkat Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih, bagaimana supaya kita mengingat kematian, kebangkitan Tuhan Yesus,
sakramen perjamuan kudus yang ada di depan kita. Inilah yang akan selalu mengingatkan kepada kita, ya, melalui persekutuan tubuh dan darahnya. Inilah yang akan selalu mengingatkan kepada kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Betapa Yesus yang sudah dengan perjuangannya dengan begitu hebat, saudara. Dia rela mati di kayu salib untuk kita semuanya. Ya, baiklah saudara, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan keempat. Ayat ini mungkin sudah sering kita baca, tetapi pada pagi hari ini baiklah kita akan membacanya dan merenungkannya kembali supaya kita mengerti, oh inilah rencana Tuhan, inilah maksud Tuhan, ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan keempat. Ya. Saudara dapat melihatnya di layar LCD. Kita akan membaca dengan secara bersama-sama, ya. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Nah, sangat jelas, ya, sangat jelas sekali di dalam ayatnya yang keempat dikatakan bahwa Kristus telah mati. Mengapa Kristus harus mati? Ya, Kristus mati adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, dan di dalam ayatnya yang kelima di situ dikatakan ia telah dibangkitkan. Mengapa ia harus dibangkitkan, saudara? Siapa yang membangkitkannya? Yang membangkitkan adalah kuasa kebangkitannya. Ya, dia bangkit atas kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak usah pada pagi hari ini, saya tidak usah menceritakan lagi secara kronologis, ya, tentang kematian, kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan lain sebagainya. Saya rasa, saya tahu kita semuanya sudah mengerti, ya, sudah tahu jalan ceritanya semua, atau mungkin saudara dapat melihat di sebuah film The Passion of the Christ, ya saudara. Silakan saudara menonton film itu, nggak apa-apa saudara, ya, supaya kita tahu ceritanya, ya. Saudara yang kekasih, ya, sebagai orang yang percaya kita harus mengerti apa arti kematian dan kebangkitannya. Kita harus tahu bahwa kematian dan kebangkitannya itu adalah merupakan inti atau sentral dari hidup kekristenan kita. Hidup kekristenan kita tanpa ada kematian, tanpa ada kebangkitan, semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan sentral perjalanan hidup kekristenan kita, ya. Saudara kekasih, mengapa dia harus bangkit? Dia harus bangkit untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, ya, yang berkuasa atas kematian. Puji nama Tuhan. Saudara, untuk membuktikan juga bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Satu-satunya Yesus adalah juru selamat umat manusia. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang lain dalam pasal yang sama, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan, saudara, baiklah kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-14, saya akan bacakan buat saudara. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi saudara yang kekasih, andai kata Kristus tidak bangkit, waduh saudara,
sia-sia pemberitaan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai penginjil, sebagai pendeta, sebagai gembala sidang. Kita memberitakan yang seperti ini, kalau Yesus tidak bangkit, semuanya adalah sia-sia, percuma. Ya, percuma saya menjadi hamba Tuhan, dan saya tidak mau menjadi hamba Tuhan seandainya Kristus tidak bangkit. Haleluya. Dan di dalam ayatnya yang ke-17, loncat dari ayat 14 ke ayat yang ke-17, di situ dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, ini saudara, sangat jelas sekali ya saudara. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kamu. Percuma kamu jadi orang Kristen, percuma kamu menjadi pengikut Kristus. Karena apa saudara? Karena Kristus tidak bangkit. Kristusnya mati, masih berada di dalam kubur, dia tidak bangkit. Percuma saya jadi orang Kristen. Ya, tetapi syukur, terima kasih kepada Tuhan saudara. Kita punya Yesus, Tuhan kita Yesus yang sudah mati dan sudah hidup dan bangkit untuk kita semuanya. Puji nama Tuhan saudara yang kekasih. Ya, Yesus mati buat kita. Ya, saya pakai dulu yang untuk Jumat Agung ya. Yesus mati buat kita. Yesus mati buat kita itu adalah wujud, adalah bukti kasihnya kepada kita. Ya, dia menebus dosa-dosa kita manusia. Dia menyelamatkan kita yang mau percaya kepadanya. Keselamatan itu adalah karya yang terbesar. Saya katakan keselamatan itu adalah karya yang terbesar, termulia, adalah anugerah yang sangat hebat atas kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, harus kita ketahui ya, bahwa masalah yang terbesar yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun manusia. Ingat saudara, masalah apapun yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia itu adalah masalah dosa. Tidak ada satupun manusia yang dapat menyelesaikannya. Saudara, kalau kita berbicara dosa, dosa sangat terkait dengan kekekalan. Ingat saudara, dosa amat sangat terkait dengan kekekalan. Yang bagaimana saudara? Bagi yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan tetap tinggal di dalam dosa. Dia tetap tinggal di dalam dosa, berkancah di dalam dosa. Dosa bertengger terus di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita tetap terus tinggal terus di dalam dosa, maka akan berakhir dengan satu kebinasaan yang kekal. Saudara yang kekasih, betapa ngeri dan ngeri sekali. Itu adalah untuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi bagi kita saudara, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah diampuni dosa-dosa kita. Ya, dalam Roma 5 ayat 1 dan 2 tidak usah kita baca untuk mempersingkat waktu, ya, bahwa kita telah dibenarkan menjadi orang-orang benar. Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Kita dibenarkan. Tadinya kita bukan orang yang benar. Tadinya kita adalah orang yang bobrok. Kita adalah orang yang jijik di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang harusnya masuk di dalam penghukuman api neraka yang kekal. Tetapi saudara yang kekasih, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima anugerah keselamatan itu. Kita menerima kemuliaan Allah itu dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, sekali lagi kalau kita berbicara dosa, oh Tuhan ampuni dosa kita. Saya mau berbuat dosa lagi saya mau berbuat dosa lagi nanti kan Tuhan ampuni saya. Saudara, Tuhan Yesus tidak harus disalib untuk kesekian kali. Cukup satu kali Tuhan Yesus mati buat kita di kayu salib.
Dan bagaimana dengan dosa? Kita rentan untuk hidup kadang-kadang tanpa kita sadar kita jatuh di dalam dosa. Bagaimana kemudian saudara? Setelah kita sadar, kita tahu kita sudah jatuh dalam dosa dan kita sudah berbuat dosa, cepat kita harus segera minta ampun kepada Tuhan, mengadakan satu pemberesan dengan Tuhan, membuat satu pengakuan di hadapan Tuhan. Saya sering kali berkata, kita bukan cuma minta ampun saja saudara, tetapi kita harus mengaku setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan dan jangan berbuat dosa lagi. Puji nama Tuhan saudara kasih. Ya, mari sebegitu kita tahu bahwa kita sudah jatuh dalam dosa, segera kita minta ampun, dan saya yakin percaya bahwa darah Yesus akan mengampuni segala dosa kita. Dia akan membersihkan, ya. Dia tidak akan lagi mengingat-ingat lagi dosa kita. Dia akan melupakan dosa kita asalkan kita mengadakan pemberesan dengan Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Puji nama Tuhan saudaraku yang kekasih. Ya, kita sudah menerima anugerah